Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asrul Hidayat dengan NIM 220106030. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas untuk memahami topik yang sangat menarik ini, yang kebetulan judulnya adalah pengembangan produksi obat. Nah, materi ini merupakan bagian dari mata kuliah farmasi, khususnya di kimia medisinal. Oke, baik, mari kita mulai pada slide pertama, di mana ini akan menjelaskan tahapan penemuan obat. Baik, mari kita mulai dari gambaran besarnya. Di layar ini ada sebuah diagram corong yang mengilustrasikan betapa panjang dan selektifnya perjalanan sebuah obat. Kita mulai dari tahap riset dasar, yang dimana kita bisa melihat lebih dari 20.000 kandidat senyawa. Nah, seiring berjalannya proses melalui tahap penemuan obat atau drug discovery dan riset praklinis, jumlah ini menyusut secara drastis dan menjadi hanya 250 senyawa. Nah, angka ini terus berkurang hingga di tahap riset klinis. Mungkin hanya tersisa 5 senyawa dan pada akhirnya sering kali hanya satu obat yang berhasil disetujui. Nah, di sisi kanan kita dapat lihat ada ilustrasi laptop dengan tulisan In Silico Drug Design. Nah, ini menunjukkan peran penting teknologi komputasi di tahap awal untuk menyaring ribuan senyawa obat tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke halaman yang ketiga atau slide ketiga. Di sini menjelaskan alur kerja perkembangan obat. Nah, slide ini memperlihatkan alur kerja perkembangan obat secara lebih menyeluruh. Nah, proses ini mulai dari in silico, yaitu perancangan berbasis komputer. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian in vitro di laboratorium dan di in vivo pada makhluk hidup seperti hewan uji coba. Nah, kemudian jika berhasil, maka dilanjutkan proses uji klinis pada manusia hingga mendapatkan persetujuan. Namun, proses ini tidak berhenti di situ, karena setelah obat beredar pun masih ada pengawasan pasca pemasaran untuk memastikan keamanannya. Kemudian kita masuk ke slide yang keempat, atau lebih menjelaskan tentang 5 fase pengembangan obat. Nah, ini menjadi perspektif lain yang menguatkan pemahaman kita. Kali ini ada Tremor Fisher Scientific. Nah, mereka ini membagikan prosesnya menjadi 5 fase utama, dimulai dari penemuan dan pengembangan, kemudian yang kedua adalah riset praklinis, ketiga adalah riset klinis, dan yang keempat adalah tinjauan oleh badan regulator seperti FDA. Dan terakhir adalah pemantauan keamanan setelah dipasarkan. Nah, ini menunjukkan bahwa tahapan ini adalah standar yang diakui secara global. Kemudian kita masuk ke halaman yang kelima, yaitu kualifikasi kandidat obat. Oke, lalu bagaimana sih sebuah senyawa obat bisa lolos dari satu tahap ke tahap berikutnya? Nah, di sini adalah konsep kualifikasi yang berperan seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Adalah kualifikasi adalah proses untuk memastikan kandidat obat benar-benar memenuhi kriteria sebagai agen terapi. Artinya, kita harus bisa membuktikan efektivitas, keamanan, dan kualitasnya melalui serangkaian penelitian praklinis hingga ke klinis. Oke, masuk ke halaman yang ke-6, atau lebih menjelaskan tentang rantai pasok obat atau from farm to pharmacy. Nah, sekarang mari kita lihat sisi logistiknya. Infografik from farm to pharmacy ini menunjukkan perjalanan obat yang sangat kompleks dan memakan waktu minimal 1 hingga 2 tahun. Ada banyak tantangan di sepanjang jalan, misalnya di sektor pertanian. Nah, pasokan bahan baku ini sangat rentan dan sulit diprediksi. Kemudian masalah bisa terjadi pada proses formulasi, distribusi global, hingga ke level apotek, yang bisa mengalami keterlambatan pengiriman. Oke, kita masuk ke halaman yang ke-7. Nah, ini menjelaskan tentang bahan baku produksi. Untuk memproduksi obat, tentu kita butuh bahan baku. Nah, slide ini akan membedah apa saja sih yang dibutuhkan untuk dua jenis proses. Nah, di sebelah kiri adalah proses sintesis kimia. Kemudian yang dimana akan membutuhkan reagen dan pelarut, bahan kimia untuk pemurnian, serta eksipien dan bahan kemas seperti botol dan label untuk produk jadinya. Kemudian sebelah kanan ini adalah untuk proses kultur sel atau obat biologis. Nah, kita butuh media kultur, bioreaktor, filter, resin,
dan komponen steril lainnya hingga siap diisi dalam ke jarum suntik. Oke, kita masuk ke halaman 8 dan 9. Nah, ini merupakan penjelasan tentang konsep scale up dari lab ke industri. Kemudian lanjut ke penjelasan, setelah berhasil di laboratorium, ada tantangan besarnya, yaitu scale up, adalah peningkatan skala. Nah, halaman 8 ini secara sederhana menggambarkan transisi dari skala laboratorium ke skala pilot hingga skala industri. Nah, lanjut halaman 9, ini memberikan detailnya. Proses ini mulai dengan proses development untuk efisiensi biaya. Kemudian masuk ke scale up untuk membuktikan kelayakan ekonomi dan memvalidasi proses dengan peralatan industri. Kemudian masuk ke terakhir adalah custom manufacturing. Nah, ini sebagai jembatan untuk mendapatkan pengalaman produksi sebelum masuk ke produksi massal. Nah, selanjutnya masuk ke halaman 10 sampai ke halaman 12. Berarti halaman 10, 11, 12 ini akan menjelaskan tentang setiap skala produksi. Nah, 3 slide ini merinci setiap skala yang tadi kita jelaskan sebelumnya itu. Yang pertama ada skala laboratorium. Nah, di sini produksi masih dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu bisa dibilang miligram hingga ke miligram. Ini fokus utama adalah penelitian, kemudian pengembangan dan pengujian aktivitas biologis awal. Kemudian skala pilot. Nah, jika menjanjikan, skala ini dinaikkan menjadi gram hingga ke kilogram. Tujuannya adalah proses untuk optimasi dan validasi proses. Ini untuk memastikan hasilnya konsisten. Kemudian lanjut ke skala industri. Nah, ini adalah tahap produksi massal untuk didistribusikan. Semuanya harus berjalan di bawah standar ketat GMP atau Good Manufacturing Practice untuk menjamin mutu, efisiensi, dan keamanan. Nah, halaman berikutnya adalah halaman ke-13 dan 14. Ini merupakan penjelasan tentang bentuk sediaan obat. Setelah diproduksi, obat akan dibuat dalam berbagai bentuk sediaan. Nah, halaman 13 ini akan menjanjikan klasifikasi yang sangat detail. Namun, untuk lebih mudahnya, kita bisa lihat rangkuman visualnya di halaman 14, yang dimana akan menampilkan bentuk-bentuk umum seperti tablet, kapsul, serbuk, dan larutan orat dan larutan injeksi. Oke, masuk ke halaman 15, 16, dan 17 ini akan menjelaskan tentang stabilitas dan metode pengujian. Halaman 15 ini menunjukkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas obat, terutama obat herbal, mulai dari faktor lingkungan hingga interaksi kimia. Nah, untuk menguji semua ini, kita menggunakan berbagai metode. Nah, halaman berikutnya ataupun halaman 16 ini akan mendefinisikan 3 metode utama, yaitu ada in silico atau via komputer, kemudian yang kedua adalah in vitro di lab atau di laboratorium, dan in vivo pada makhluk hidup. Oke, lanjut ke halaman 17. Ini memberikan ilustrasi visual dari pengujian in vitro yang menggunakan kultur sel dan in vivo yang menggunakan hewan coba. Selanjutnya halaman 18. Ini menjelaskan tentang fase-fase uji klinis. Jika semua tahap praklinis aman, kita masuk ke uji klinis pada manusia yang punya 4 fase. Singkatnya ya, fase 1 adalah fokus pada keamanan, kemudian fase kedua adalah fokus pada efikasi dan khasiat. Kemudian fase ketiga adalah uji skala besar untuk mendapatkan data demi persetujuan regulasi. Kemudian fase yang keempat adalah pemantauan jangka panjang setelah obat disetujui. Kemudian masuk ke halaman 19 dan 20. Nah, ini menjelaskan tentang aspek regulasi dan kekayaan intelektual. Nah, 2 hal terakhir ini tak kalah penting adalah terkait regulasi dan perlindungan. Nah, halaman 19 ini menunjukkan situs web Badan POM atau lebih disingkat dengan BPOM, yang dimana akan menegaskan bahwa semua proses ini harus patuh pada regulasi pemerintah. Sementara itu, halaman 20 atau halaman berikutnya adalah menunjukkan situs web DJKI mengenai paten. Nah, ini penting nih karena penemuan obat adalah sebuah invensi yang memerlukan perlindungan kekayaan intelektual agar investasi riset yang mahal dapat dilindungi. Kemudian masuk ke halaman terakhir atau halaman 21 adalah tentang masa depan pengembangan obat. Sebagai penutup, mari kita lihat kemana sih arah pengembangan obat di masa depan. Nah, teknologi seperti AI kini memainkan peran besar nih dalam berbagai area. Dan yang paling relevan untuk kita adalah pada drug
discovery dan development. Atau teknologi ini akan membantu mempercepat proses identifikasi target dan penemuan fungsi baru obat, yang pada akhirnya akan membuat seluruh alur yang kita bahas hari ini akan menjadi lebih cepat dan efisien. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan dari saya mengenai alur pengembangan produksi obat dari awal hingga akhir. Semoga memberikan gambaran yang utuh. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.